Halo, assalamualaikum. Mbah Harjito. Kalau yang namanya satrot penyingit udah turun nggih, Mbah. Sepurane mawon nggih. Dan nggak berarti semua itu, Mbah. Nggak ada artinya. Terkecuali mau menunggu, mau menanti tenggelamnya Pulau Jawa, kehancuran Pulau Jawa. Artinya pengertian simbah itu juga masih cetek, Mbah. Itu loh yang tak bilang tuh, yang menyesatkan anak cucu dari leluhur dulu sampai sekarang ini, jadi semuanya tersesat anak cucunya Mbah Harjito. Yang di otaknya itu hanya ilmu ke ilmu. Makanya kesalahan para leluhur turun terus ke anak cucu. Ya di sini insya Allah carut marutnya negara Indonesia ini, padahal negara Indonesia ini udah dibilang ibu pertiwi. Udah dibilang sampai dinamakan negara yang bahasanya itu bahasa Indonesia, Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Kok bisanya Satrio Piningit datang dibilang masih diajari ilmu ke ilmu. Sholat aja belum ngerti. Makna dari Satrio Piningit itu lebih penting dipelajari. Jadi begitu Satrio Piningit datang itu nggak kaget. Itu gunanya Pini Sepuh tak suruh kumpul itu. Jadi kegunaan Pini Sepuh ini tadi bisa nggak jadi tuwek? Nah, gitu. Bisa nggak mewakili sebagai leluhur mulai dari langit lapis 1 sampai lapis 1. Kalau Mbah Harjito itu ngomong Meraga Sukma itu bisa menembus langit 7, itu bohong, Mbah. Bohong. Nggih. Simba udah terjebak dengan diri sendiri. Itu kalau setahu saya itu seperti itu. Kalau Meraga Sukma ini Simba mau main ke sini tempat saya, itu insya Allah bisa. Main ke Kayangan tempat Mahadewa atau dewa siapa itu mungkin bisa. Tapi orang dewa ini juga berlapis-lapis, nggak sembarangan orang bisa masuk. Gitu loh. Makanya saya pun tahu siapa yang datang sama saya ini, saya tahu, insya Allah saya tahu. Walaupun hijab saya belum terbuka. Makanya yang dibilang orang banyak itu, dibilang yang di kitab Joyoboyo itu. Kalau Satrio Piningit itu tidak bisa dikalahkan. Tidak bisa terkalahkan. Ya mau terkalahkan kayak mana? Orang udah jelas nampak kayak gini. Gimana sih? Kalau yang dibilang Simbah itu tadi itu sama aja mengadu domba anak cucu nanti itu. Tengok aja kalau Simbah nggak percaya. Yang saya inginkan itu jangan sampai terjadi kayak gini. Yang saya inginkan itu jangan sampai terjadi yang diramalkan sama kakekmu. Ela elo wong Jawa tinggal separuh, Cina londo tikerja jodoh. Artinya apa, Mbah? Kaum laki-laki ini akan mati semua, Mbah, kalau seperti itu. Karena apa? Karena perbuatan maksiat itu merajalela terus. Ini siapa yang mau disalahkan sekarang ini, Mbah? Kiai sendiri juga kena kejebak sama dari gurunya.
Mahadewa disalahkan karena Mahadewa dulu hidupnya di alam nyata ini ya seperti sekarang ini. Seperti kita yang sekarang ini selalu mengeraskan dirinya karena Mahadewa dulu waktu masih hidupnya itu dia juga tersiksa. Karena pembantian itu tadi. Seharusnya tuh kalau memang orang ngerti itu dikasih tahu sedikit aja udah ngerti. Berbeda sama kiai. Tengok lah apa film apanya itu. Film apa itu? Kok film? Video Dewi Anjani itu. Ada yang suka sama kiai? Enggak ada. Itulah leluhurmu. Kalau Mbah Harjito bisa meraga sukma, kenapa enggak pergi ke sana? Kenapa kok enggak ditanya COVID-19 ini kok bisa dibuat pandemi? Loh, di sini tadi makanya hati-hati orang tua ngomong nih hati-hati. Oke, kalau nggak tahu tak kasih tahu sekarang. Kalau saya yang ngomong itu, kalau ada yang ngawur dari saya itu ada tujuannya, Mbak. Ada udang di balik batunya. Bisa meraga sukma, bisa punya ilmu, punya ini, punya itu, punya ini, punya itu, tapi nggak bisa melihat iblis juga percuma. Kan udah tak bilang tuh semalam itu. Jangankan negara Majapahit yang kalian banggakan, Mbak. Siliwangi yang didamba-dambakan begitu orang banyak, tapi ujung-ujungnya juga untuk berantem hanya kebanggaan. Negara Hastinapura aja yang bisa ngangkat gunung bisa lebur. Dilebur sama yang maha kuasa. Sama ibu kalau nggak ngerti yang maha kuasa. Yang wasai raga jiwamu. Udah jelas doanya di innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku hidup karena Allah, aku mati kembali sama Allah. Siapa yang bisa menyimpang dari doa ini? Nah, di situ tadi. Makanya tak bilang ya, Mbak. Kalau negara Indonesia ini nggak mengindahkan kata-kataku, insya Allah, Mbak. Apa yang udah dikasih tahu ke saya itu, Indonesia ini akan hilang, Mbak. Impian tinggal kenangan, itu namanya itu seperti itu. Berat, Mbak. Jadi Satrio Piningit itu berat, Mbak. Berat, tanggung jawabnya berat. Sekarang nih, dalam kehidupan sekarang ini nggak selesai, reinkarnasi lagi di kehidupan depan berikutnya. Jadi terus sampai benar-benar semua umat manusia ini tadi, seluruh anak cucu Adam ini ngerti siapa musuhnya. Enggak gitu. Ilmu simbah itu setinggi apa sih? Sehebat apa sih? Kalau dibandingkan sama leluhur dulu. Nah, di situ. Kita ini sama-sama anak cucu Adam, Mbak. Musuh kita hanya iblis. Gimana caranya kita menghancurkan iblis itu dari tubuh manusia itu, dari tubuh anak cucu kita itu. Terus lagi. Perbedaan orang amanah sama harta amanah itu udah beda, Mbak. Ini juga harus dikasih tahu biar orang itu enggak
simpang siur. Dan harta amanah itu sekarang ini juga dikuasai oleh manusia-manusia iblis itu, dikelilingi itu. Makanya tak bilang nggak ada sidik jari itu nggak ada. Itu gampang dihancurkan kalau sidik jari, kalau perbuatan manusia. Sekarang kayak mana caranya menghancurkan doa manusia ini tadi? Bisa nggak simbah itu? Contohnya kayak leluhur itu disumpah sampai 7 keturunan. Dijadikan tumbal pesugihan sampai 7 keturunan. Akhirnya anak cucunya sengsara cari duit. Cari makan. Nggak usah cari duit. Cari makan lu sengsara, Mbak. Nggak usah mikirin negara. Bayar utang negara. Utang negara juga untuk negara. Negara juga belum tentu mikirkan anak kecil. Belum tentu mikirkan orang yang sengsara di paling bawah. Kalau nggak dibenahi ulang. Orang hidup di muka bumi nggak punya tanah, mengelola tanah nggak bisa, menanam padi nggak bisa. Karena apa? Karena udah diseket-seket. Ini kalau nggak dibuka hatinya kayak mana? Kalau yang diceritakan hanya ilmu Majapahit, presiden, alusista, perang. Untuk apa Tuhannya sekarang, untuk apa? Jin disalah-salahkan lagi. Udah hentikan. Kumpulkan semua orang spiritual itu. Dari Jawa Timur sampai Jawa Barat. Termasuk pendi-pendi Spiderman itu kumpulin semua. Buka harta amanah tuh. Untuk kalian itu kalau bisa. Kalau nggak mau masuk Islam berpedoman terus luar, beda, ambil untuk kalian. Buka. Bagi-bagi. Masa tinggal nanda tangani aja nggak ada yang mau kan, nggak mungkin. Nah, ini tadi perbedaannya orang beramanah sama harta amanah itu di situ, biar tahu semuanya. Kalau masalah satelit itu bisa dibuat juga bisa dihancurin. Gitu loh. Nyuruh jin untuk ngancurin itu juga bisa, Mbak. Jangankan satelit. Gunung Semeru aja dipindah bisa kok, Mbak. Cuman sekarang ini intinya ya seperti itu. Maknanya ini untuk apa gitu loh. Walaupun saya satria penyingitnya, Mbak, nggak bisa suka-suka saya, Mbak. Karena saya ada yang derajatnya lebih tinggi dari saya. Yang pertama ibu bapakku, asal-usul ragaku. Yang kedua para leluhurku, mulai dari langit lapis 1 sampai lapis 7. Itu leluhurku. Itu juga leluhur Simbah. Saya diturunkan ke bumi ini untuk membawa Trisula Weda atau kerajaan Allah itu tadi. Makanya tak bilang dibenahi dulu sesepuhnya. Kalau udah dibenahi baru anak cucunya. Kalau sekarang ini ya carut marut kok. Yang menentang akan diurus sama alam semesta sendiri. Gak perlu kita ngotori tangan, gak perlu kita mukulin orang. Kayak negara Indonesia itu yang dipimpin Pak Jokowi itu akan mimpi di siang hari. Mau pindah IKN, pindah sambil membuat bom. Memperkembangkan alutsista, begini dan begitu. Ya uang-uang tambang emas, tambang bumi, semuanya itu akan habis ke situ. Nanti ujung-ujungnya perang.
Kalau orang betul-betul berketuhanan memiliki Tuhan Allah yang sejati, itu nggak akan terjadi, Mbah. Itu nggak akan terjadi perperangan kayak gitu. Sekarang mau nggak dipimpin sekarang ini? Mau cari pemimpin apa? Mau cari iblis? Pemimpin yang pulang ke surga, penuh kedamaian yang dibilang sukaria, atau pemimpin iblis yang pura-pura jadi kiai atau jadi santri? Apa pemimpin spiritual untuk buat sesaji? Nanti bagi-bagi kenduri? Atau pemimpin yang seperti apa sekarang ini? Ini bukan untuk lelucon, ini bukan untuk candaan, ini kalau yang dikasih tahu sama aku. Kalau Dajjal sama iblis yang lawan aku sih nggak masalah, ngetawakan aku sih nggak masalah. Kalau orang ya ini yang aku bilang, orang suci tapi nggak ngerti, itu namanya masih bisa dihasut oleh iblis. Ya itu yang ngantam Ibu Ratu Kidul dulu ya seperti itu. Nggak dirasuki iblis tapi bisa dijalankan iblis raganya. Dihasut namanya. Itu namanya Ibu Ratu itu dikasih gendam. Dikasih penyakit gatal tapi khodam. Makanya kalau bisa Meraka Sukma coba tanya sesepuh di sana tuh. Kayak mana leluhur kita yang di pantai selatan. Kayak mana leluhur kita yang di Gunung Semeru tuh. Diajak tuh komunikasi. Mau naik ke langit lapis 7 Meraka Sukma untuk apa? COVID-19 aja nggak ngerti. Semua orang divaksin aja nggak ada yang ngerti. Sama santet aja ketakutan, ketar-ketir. Kayak mana sama bom nuklir, senjata api. Karena anak cucu kita itu, saudara-saudara kita itu udah terbawa dari kebiasaan berpikir, Mbak. Kebiasaan sehari-hari. Ini loh harus dibimbing lagi supaya nggak saling mengeraskan. Karena kita ini sama-sama anak cucu Adam, Mbak. Makanya aku tuh yakin nggak yakin jadi satria penyingit ini ya seperti itu. Ditunjukin yang benar lari, nggak boleh berbuat maksiat lari. Ya untuk apa beragama? Kayak susunan yang di agama yang berpedoman Al-Quran bukan bisa nyenangkan orang malah nyengsarakan orang. Hukum punya orang yang berduit. Orang yang nggak punya apa-apa yang kerjanya sengsara. Udah sengsara cari makannya, belum lagi untuk tumbal pesugihan. Belum lagi nanti ada rezeki sedikit, ada masalah sedikit, udah kena tilang Hondanya. Kena tilang harus bayar paling sedikit 250.000. Ini kalau susunan yang di alam nyatanya ya seperti itu. Ya kalau sesepuhnya nggak dibenahi dulu emang bisa langsung se-Esratro Penyingit jadi presiden, jadi raja. Ya terus carut marut ya terus terjadi. Ya sama Pak Jokowi kayak gini sekarang ini. Mau nanti diganti Ganjar ya berantem terus. Anies Baswedan yang jadi presiden dari kadrun ya berantem. Yang dimaksud PKI itu ya genderuwo jen-jen kafir-kafir ini. Jen kafir sama iblis ini masuk ke tubuh manusia. Supaya semua manusia di Jakarta Raya ini kerasupan semuanya. Nah, itu yang diinginkan kadrun-kadrun itu.
Tapi kan ini Ibu Pertiwi nggak mungkin bisa dikuasai sama orang itu. Kalau bisa dikuasai dari zaman Bung Karno dulu, nggak mungkin dibasmi sama Pak Soeharto. Makanya zaman Pak Soeharto, para alim ulama, para santri, para kiai pada digantung, dimasukkan karung, dicor kan gara-gara kayak gitu. Ya itu lambangnya udah jelas. Lambang PKI apa? Celurit sama penokok. Kan menandakan kalau dia itu udah kebal. Kiai tumbuh lagi, kiai yang tuh bilang tumbuh lagi ini ya ini yang dibilang sekarang ini. SPE atau 212 itu. Yang atraksinya apa dicucuk sama senjata tajam, nggak mempan. Coba dikirim doa, apa nggak hancur dia? Nggak dicabut iblis atau dajalnya itu. Letaknya dajal aja nggak ngerti. Kok ngomongin perang. Ya kalau perang biar aja orang itu yang perang. Kalau bisa tak nasihati. Tapi. Tuh, kehidupan orang itu loh nggak ada yang seneng. Buktinya juga jadi gembel semua. Makan juga jadi ngerongrong duit negara. Itulah yang dibilang seekor semut. Semut yang selalu makannya gula. Nggak mau kerja tapi mau makan enak. Nggak mau nanam tapi mau minum air manis. Nah, inilah tujuannya Trisula Weda itu supaya anak-anak cucu kita nanti nggak terjadi lagi yang seperti ini. Makanya tak bilang sama Mas Willy. Yang ikut saya Mas Willy udah nggak perlu aneh-aneh. Jikir yang bener. Nanti tak ajarin, nanti tak tunjukin kumpul dulu. Gitu loh. Tujuannya apa? Supaya nggak bisa disesatkan lagi, nggak dipotokopi lagi. Yang saya khawatirkan ini apa? Kalau tak buka semuanya, nanti dipotokopi. Ucapan aku ini, ajaran aku itu diajarkan sama kadrun ini. Atau diajarkan sama iblis untuk nyesatkan kalian. Cara kerja iblis itu, makanya iblis untuk ilmu pengasihan itu ngomong kayak gini terus lawan bicaranya. Tinggal tujuannya mau diapain. Kalau perempuan mau digauli ya perempuan itu langsung buka baju nggak sadarkan diri. Itu namanya udah kena bisa gaib. Pusing aku kadang-kadang. Nggak kepengen aku dengerin tapi juga dipaksa harus dengerin. Didengerin rupanya kayak gini. Ngomong takutnya kalau salah. Jadi orang hidup ini tadi yang ditakutin kalau salah melangkah. Makanya selalu yang harus diucapkan, ya Allah ampunilah segala dosa-dosaku ini tadi. Makanya udah nggak ada ilmu-ilmuwan itu apa sih ilmu itu. Bikin carut marut aja. Sikit-sikit lari ke dukun, sikit-sikit lari ke kiai. Ke dokter nggak mari, lari kiai nggak mari, kiai ke dokter nggak mari. Penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Karma udah ditinggalkan. Itulah manusia-manusia iblis. Udah berapa kali aku teriak-teriak coba. Arti dosa udah tak jelasin tapi nggak respon. Tempat border aja tetap kalian biarkan aja. Udah jelas butuh anak kandung sendiri. Negara pun nggak respon. Apa nggak pecah semua tanah Jawa itu keberatan dosa. Sekarang lawanlah itu. Mau kalian harus begini
tes kalau bisa. Mau buat sesaji tes, mau buat sesaji tes. Mau yang diajarkan pandi tes. Berhenti enggak bencananya. Mau dibilang yang orang apa itu yang gondrong itu semalam yang katanya malah di Malaysia atau di mana itu. Kalau dia pulang berhenti bencana tes, suruh pulang dia. Nggak usah repot-repot. Karena bencana itu tanda bahaya. Tanda bahayanya kayak mana? Kalau iblis itu merajalela di tanah Jawa itu. Di mana yang kena bencana itu berarti udah mutlak gitu. Maksiat itu di mana-mana. Ya saya kan cuma mengingatkan. Kalau mau ya jalanin, nggak mau udah. Nah kalau saya datang ke sana syaratnya juga banyak sih. Harus disiapkan bunga 3 macam yang banyak. Dan saya juga nggak bawa baju. Tapi saya yang aku bawa ke sana hanya perlengkapan sholat, itu pun untuk Maya Karlea. Saya nggak pakai baju tapi pakai topi. Maya Karlea juga harus mempersiapkan bajuku. Itu yang harus dibawa sama Maya Karlea itu bajuku. Baju apa yang dipilih sama Maya Karlea itu? Maya Karlea nggak datang, nggak mau ya juga nggak jadi pulang ke surga. Aku sama Maya Karlea ya wajib reinkarnasi lagi. Saya nikahi pun bukan harus saya nikahi harus seperti sekarang, enggak. Saya nikahi akan saya ulangi secara saya leluhur dulu menikah. Itu hanya disaksikan sama para leluhur mulai langit lapis 1 sampai lapis 7. Hanya disaksikan sama para dewa itu udah sah. Enggak seperti ajaran Al-Quran sekarang, ajaran Kiai sekarang ini harus ada wali ini, harus ada wali najab. Wali najab apaan? Kalau harus orang tua kandung yang menikahkan, emang kalau anak-anak yang orang-orang yang berbuat maksiat itu kayak mana? Berarti nggak sah dong orang itu. Karena bapaknya entah di mana sih, orang anaknya ditinggalkan di sini. Nah, itu. Meraga Sukma bisa nggak ngerti ke situ? Bisa nggak nanya sama Rasulullah? Coba tanyakan sekarang sama Rasulullah. Apa sih artinya Ka'bah itu dibangun, didirikan itu untuk apa sih? Apa artinya itu? Maknanya itu apa Ka'bah itu? Sholat Jumat itu apa? Artinya itu, kenapa kok itu didirikan sholat Jumat itu? Apa tujuannya dulu itu? Sama Nabi Muhammad itu didirikan. Coba kalau bisa Meraga Sukma tanyakan sama Kanjeng Nabi. Ke atas. Kalau Al-Quran benar pasti ada di situ. Arti doa dan dosa itu ada. Oh sholat ini gunanya untuk ini, sholat ini gunanya untuk ini untuk ini. Kenapa kok? Saya yang nggak sekolah, saya yang bodoh, saya orang hutan. Kok ngerti? Saya nggak bisa ngeraga sukma kok ngerti. Apa karena hijab saya belum terbuka? Tapi waktu terbuka dulu udah pernah sih. Tapi nggak seperti itu. Makanya sekarang ini yang nggak bisa disalah-salahkan memang. Intinya ya dibenahi dulu.
Kalau memang ada orang ngerti, ngerti kok kekurangan saya itu ngerti. Buktinya dulu guruku juga ngerti. Sampai tongkatnya Kanjeng Nabi itu diambil. Karena bukan hak dia diambil, akhirnya nyawanya yang jadi taruhan. Hanya kepingin sakti, kepingin kuat, akhirnya nyawanya sendiri. Habis itu matinya, dia meninggalkan dunia ini. Nggak berarti kehidupannya di dunia ini. Jadi orang hidup di dunia ini tadi, karena udah kejebak makan buah koldi itu, makanya yang bisa menentukan pulang ke surga apa enggak itu orang hidup ini. Yang menentang SP suatu saat pasti akan hancur. Jadi ya betul pasti hancur. Enggak untuk Indonesia aja, seluruh bumi ini hancur. Ibu yang menghancurkan bukan saya. Yang maha kuasa, yang menguasai raga jiwaku yang akan menghancurkan. Ibumu dan leluhurmu yang akan menghancurkan. Saya itu juga hanya menyampaikan apa yang dikasihkan sama saya itu seperti itu. Karena apapun yang terjadi, seluruh makhluk hidup ini tadi, baik dunia, akhirat, alam badan halus, alam roh, pulang ke surga. Pulangkan aku pada ibu ayahku. Nah, seperti itu. Kajian.